Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bayi berusia 11 bulan di kota Tasikmalaya meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Kondisi ART yang babak belur dianiaya majikannya di Ngamprah, Bandung Barat berangsur membaik. Ruang kelas SD Negeri Sinagar Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya yang rawan ambruk akhirnya diperbaiki oleh TNI Angkatan Darat. Kita ke informasi selanjutnya. SD Negeri Sinagar Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian ruang kelasnya rusak parah akhirnya diperbaiki. TNI Angkatan Darat membantu renovasi ruang kelas yang rusak agar guru dan murid bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman. Guru dan murid SD Negeri Sinagar, salah satu sekolah yang rusak parah akibat termakan usia di Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang bisa bernafas lega dan tidak perlu takut lagi akan sekolah ambruk. Komando Cadangan Strategis atau Kostrat Brigade Infanteri Brigif 13 Kodim Garut bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah memulai perbaikan ruang-ruang kelas yang rusak berat di SDN Sinagar Cikatomas. Dari seluruh ruang kelas di SDN Sinagar, ada 8 ruang kelas yang diganti bagian rangka atapnya menggunakan baja ringan, agar ruang kelas bisa kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tanpa ketakutan soal keamanan dan kenyamanan. Laksanakan perbaikan dari SDN Sinagar. Kita berharap untuk fasilitas pendidikan di SDN Sinagar ini bisa lebih baik, sehingga bisa digunakan oleh putra-putri kita dalam melaksanakan pendidikan. Ini untuk total ruangnya berapa ruang, Jenderal? Dari seluruh ruang yang ada di SDN Sinagar ini 8 ruang. Ini alhamdulillah ke depan akan diperbaiki sehingga putra-putri murid bisa lebih nyaman. Kolaborasi sejumlah pihak di TNI Angkatan Darat untuk memperbaiki gedung SDN Sinagar Cikatomas yang rusak ini disambut baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dan kita bersinergi dengan pihak TNI sama menyelesaikan, bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya kondisi sejumlah ruang kelas di SDN Sinagar Cikatomas sangat menyedihkan. Ruang kelas yang bocor dan rawan ambruk atapnya memaksa para murid belajar di ruang kelas darurat yang dibuatkan oleh warga yang lebih mirip kandang ternak karena hanya terbuat dari kayu dan bambu. Sedangkan sebagian murid lainnya belajar di musola dengan lesehan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sungai Cipelang, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi saat ini kondisinya lebih asri. Meski dinding penahan bantaran sungai telah selesai dikerjakan, namun masalah sampah yang dibuang ke sungai belum terselesaikan. Masih mengalir kepada kebutuhan manusia. Bantaran Sungai Cipelang, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Senin lalu ramai dengan para pejabat pemerintah kota yang meresmikan selesainya normalisasi Sungai Cipelang. Tanggul sungai sudah selesai dibeton oleh Kementerian PUPR dan pengelolaannya akan segera diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Sukabumi. Pemkot pun mulai menanam pohon di pinggir tembok penahan bantaran sungai dan melepaskan benih ikan berbagai jenis. Pemerintah berharap kondisi Sungai Cipelang membaik sehingga banjir dan longsor tak lagi terjadi. Lokasi ini digulirkan oleh Kementerian LH sejak tahun 89. Harapannya bagaimana kondisi sungai ini steril atau bersih dari limbah dan kemudian menjadi kegiatan resmi sejak tahun 95. Dan hari ini kami, pemerintah Kota Sukabumi, akan melaksanakan gerakan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus melibatkan berbagai pihak atau komponen pecinta lingkungan hidup. Namun masalah terbesar Sungai Cipelang yang hulunya berada di Kabupaten Sukabumi ini adalah banyaknya sampah yang memenuhi sungai akibat kebiasaan warga membuang sampah sembarangan dan adanya bangunan liar yang mengubah badan sungai hingga kerap menyebabkan bencana banjir dan longsor.
Airnya tinggi gitu kan, terus memang penanganan sungainya hari ini masih belum maksimal. Jadi yang paling inti tuh masalah sampahnya ya hari ini yang masih jadi permasalahan utama di kita itu masalah sampah, ditambah juga bangunan-bangunan liar di sepanjang sungainya. Dibutuhkan kerjasama lintas pemerintah kabupaten kota untuk mengatasi masalah Sungai Cipelang, terutama masalah sampah. Selain edukasi, pemerintah juga harus mengadakan prasarana dan sistem pembuangan sampah terpadu, sehingga masyarakat bisa mengubah perilakunya dan tidak membuang sampah ke sungai. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Ratusan pasangan di Purwakarta mengikuti sidang isbat nikah atau penetapan pengesahan perkawinan. Sidang isbat nikah dilakukan agar perkawinan yang sebelumnya dilakukan bisa diakui secara resmi oleh negara. Wajah sumringah terpancar dari ratusan pasangan yang mengikuti sidang isbat nikah di Desa Galudra, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu. Isbat nikah dilakukan Pemkab Purwakarta melalui Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama. Dalam kesempatan ini 125 pasangan mengikuti proses isbat nikah. Salah satu pasangan, Use, berusia 58 tahun dan Mimi, berusia 50 tahun, mengaku senang. Keduanya sudah 35 tahun menikah dan memiliki 6 orang anak serta 3 orang cucu, namun belum memiliki buku nikah. Sebab pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama serta catatan sipil, semata-mata karena alasan ekonomi. Dulu nikahnya berarti nggak pakai KUA ya? Nikah. Iya nggak pakai. Nggak dikasih buku nikah aja. Udah berapa lama itu Pak nikah? Ya 87 aja. Udah 25 tahun. 35. Oh 35. Iya. Udah punya anak cucu berapa Pak? Udah punya cucu 3. 3. Ya yang punya anak mah 6, yang ada 2. Nah, nikah berapa lama sebenarnya? 35 tahun. Waktu itu kenapa nggak bisa dapat langsung buku nih? Nggak tahu. Karena nikah amil atau nikah? Amil. Oh nikah amil ya. Sidang isbat nikah yang difasilitasi Pemkab Purwakarta melalui Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama dilakukan untuk menolong dan mempermudah warga yang selama ini kesulitan mengurus dokumen kependudukan akibat pernikahan yang belum tercatat. Melaksanakan sidang terpadu isbat nikah. Ya, kita sebut terpadu karena memang ada keterkaitan satu dengan yang lain. Ini memang hari ini karena keterbatasan anggaran, jadi baru selesai pada produk keputusan isbat nikah. Nah, tapi alhamdulillah Pak Kemendak tadi memberikan bonus langsung 10 pasangan diberikan buku akte nikah. Kemudian tahun depan itu bisa langsung dengan produk buku akte nikahnya. Gitu kan. Pasca isbat nikah, warga akan mendapatkan buku nikah dan bisa mengurus akte kelahiran bagi anak mereka yang lahir dari pernikahan siri. Mereka juga bisa mengurus keperluan dokumen kependudukan lainnya dengan lebih mudah. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.